Api membakar rumah berlantai 2 di kawasan Bogem Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan melahap rumah warga yang juga dijadikan bengkel sepeda motor. Kebakaran bermula saat pemilik rumah sedang memperbaiki sepeda motor pelanggan di bengkelnya. Namun, tiba-tiba saja kepulan asap keluar dari lantai 2 rumah itu. Dalam waktu sekejap saja, api menghanguskan bangunan rumah itu beserta bengkelnya. Kuat dugaan api berasal dari korsleting listrik. Api baru padam setelah 8 unit mobil kebakaran tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Malau Kaulin untuk CSI RTV. TKP 8787 Longgong Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Yaitu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Prama dan sahabat RTV, selain informasi kebakaran di awal video tadi, kami juga ada informasi mengenai aksi pencabulan yang dilakukan seorang pria kepada anak tirinya. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Ya, sahabat, seorang pria di Kabupaten Porong, Sidoarjo, Jawa Timur tega mencabuli anak tirinya. Korban masih berusia 11 tahun dan telah dicabuli pelaku sebanyak 2 kali. Warga yang geram sempat mengarak pelaku dari rumahnya hingga ke balai desa. Warga Dusun Macan Mati, Desa Kebun Agung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur geram dengan ulah seorang pria yang tega mencabuli anak tirinya. Korban diketahui berusia 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Warga sekitar sempat mengarak pelaku dari rumahnya hingga balai desa dan dihakimi massa. Pelaku kemudian diserahkan kepada polisi yang datang ke lokasi kejadian. Menurut salah seorang warga, aksi pencabulan ini diketahui saat ibu korban melaporkan perbuatan pelaku ke ketua RT setempat. Ibu korban curiga dengan gerak-gerik sang anak. Setelah didesak, putrinya baru mengaku telah dicabuli pelaku sebanyak 2 kali. 10.9 itu Pak. Malam melakukannya. Namanya itu. Terus tangga-tangga rewebut kan Pak cepat teruam nih Pak. Keluar semua itu. Warga Pak gak terima wis rame ya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara korban dibawa ibu kandungnya ke tempat yang aman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan untuk CSI RTV. Ya, sahabat, kita beralih ke kasus narkoba. Musisi Virgon bersama seorang perempuan ditangkap rekan-rekan kami di lapangan karena kedapatan memiliki dan menggunakan sabu-sabu. Dari tangan keduanya juga didapatkan 1 klip kecil sabu serta alat hisapnya. Musisi Virgon ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat saat sedang bersama seorang perempuan berinisial PA di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Di tempat itu, polisi menemukan sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil berwarna hitam dan alat hisapnya. Berdasarkan hasil tes urin, Virgon dan PA juga positif menggunakan narkoba jenis sabu. Polisi pun kembali melakukan penggeledahan ulang, namun tidak ditemukan barang bukti tambahan. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA, dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Kami mohon agar orang tersebut dapat kami amankan dan kami bisa mengembangkan kasus ini. Virgon dan PA juga sudah menjalani tes kesehatan di unit Dokes Polres Metro Jakarta Barat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi Virgon dan PA prima selama menjalani pemeriksaan.
Dari Jakarta, Reza Ari Pamungkas, RTV. Ya, sahabat, polisi terus menelusuri tewasnya bocah laki-laki 13 tahun, AF, yang jasadnya ditemukan mengambang di aliran sungai Batangkuranji, Padang, Sumatera Barat. Korban diduga tewas akibat nekat melompat ke sungai karena takut diamankan polisi saat akan melakukan tawuran. Meski demikian, 30 anggota kepolisian diperiksa terkait kasus ini. Sempat ramai di media sosial penemuan jasad bocah laki-laki 13 tahun, AF, dalam kondisi mengambang di aliran sungai di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, 9 Juni lalu. Korban sempat diduga tewas akibat dianiaya oleh sejumlah oknum aparat kepolisian. Proses penyelidikan pun berlangsung. Selain menggelar olah TKP dan otopsi jenazah korban, polisi juga telah memanggil 30 anggota Ditsamapta Polda Sumatera Barat dan 5 saksi warga. Pemanggilan anggota Ditsamapta Polda Sumatera Barat tersebut terkait dengan penangkapan sejumlah rombongan konvoi sepeda motor yang diduga akan tawuran. AF menjadi salah satu dari 18 remaja yang akan diamankan polisi. Namun diduga kuat, AF menghindari kejaran polisi dan nekat melompat ke sungai. Adit PU yang merupakan temannya pada saat berboncengan itu ada ajakan kepada yang bersangkutan saat diamankan itu untuk melompat. Sedangkan posisi jembatan itu dengan kondisi di bawah itu cukup dalam sekali, kurang lebih ada 25 meter. Kami tidak ingin sebenarnya jujur mendengar misalnya ada wacana-wacana misalnya korban bunuh diri dan sebagainya, lompat sendiri dan sebagainya. Karena menurut kami itu tidak cocok, tidak make sense dari hasil-hasil lapangan yang kami temukan. Meski demikian, kuasa hukum keluarga korban meminta pengusutan dilakukan lebih lanjut karena kondisi jasad yang penuh luka lebam. Dalam kasus ini, polisi juga telah mengamankan 17 remaja lain, berikut barang bukti sejumlah senjata tajam yang berserakan di sekitar jembatan, serta beberapa unit sepeda motor termasuk yang digunakan korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV. Ya, sahabat, seorang pria nekat membacok menagih hutang di Bangkalan, Jawa Timur. Lantaran diduga emosi, istrinya dimarahi karena menunggak cicilan. Informasi selengkapnya kami rangkum bersama berita lainnya dalam Kilas Balik Sepekan. Beginilah aksi pembacokan yang dilakukan pria berinisial ES terhadap seorang debt collector di Gang Jalan Anggrek, Kelurahan Kemayoran, Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Korban dibacok berulang kali hingga mengalami luka di kepala bagian belakang. Dengan diantar tetangganya, pelaku akhirnya diamankan ke Polres Bangkalan. ES mengaku tersulut emosi saat korban memarahi istri pelaku karena menunggak cicilan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merasa sudah membayar cicilan dengan menitipkan pada staf penagihan yang lain, namun belum tercatat di kantor. Namun, korban menganggap pelaku mangkir dari kewajibannya. Pelaku juga sempat mengajak korban untuk membicarakan cicilan atas pinjaman secara baik-baik. Namun, ajakan tersebut dijawab dengan tantangan dari korban hingga pelaku emosi dan membacok korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sejumlah petugas keamanan berusaha mengejar mobil pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat. Pengunjung dalam mobil itu diduga terpergok saat tengah berbuat mesum di dalam kendaraannya. Awalnya, petugas keamanan curiga melihat mobil yang masih menyala saat terparkir di lantai 7. Saat diperiksa, mobil tersebut langsung tancap gas, berusaha kabur, melaju dengan kecepatan tinggi menuju lantai dasar. Mobil baru bisa dihentikan saat masuk ke lantai 1. Akibat peristiwa itu, beberapa kendaraan dan petugas keamanan sempat diserempet oleh pelaku. Pihak pusat perbelanjaan telah menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian guna penindakan lebih lanjut. Pakaian cantik pakaiannya. Ya udah dandan dia. Kantung diri pakai sarung apa bisa. Rita Jelita, warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini tewas usai dicekik suaminya Joni.
Rita ditemukan tewas tergeletak di lantai rumahnya di samping kain panjang yang mencuntai. Kepada polisi, awalnya pelaku bermain peran seolah ia mendapati istrinya telah bunuh diri. Namun akhirnya Joni mengaku bahwa ialah yang membunuh korban karena kesal selalu ditagih janji bahkan dipaksa untuk pergi berlibur. Pelaku pun gelap mata dan mencekik istrinya itu hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku kini telah mendekam di Mapolsek Sunggal dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Bak raja jalanan, para pembalap liar ini dengan seenaknya memacu sepeda motor mereka di jalan akses menuju Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Tak hanya dari Bangkalan, aksi balap liar ini diduga turut diramaikan oleh anak-anak muda yang datang dari kota Surabaya. Polres Bangkalan akhirnya membubarkan aksi balap liar ini. Puluhan remaja serta sepeda motor yang digunakan para pemacu kecepatan ini akhirnya diamankan petugas. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah petasan dan alat ukur jalan dari para pelaku. Upaya razia balap liar di sekitar wilayah Jembatan Suramadu ini sudah yang kesekian kalinya dilakukan oleh petugas. Selain meresahkan pengguna jalan lain, razia balap liar ini dilakukan karena kerap dijadikan ajang taruhan atau perjudian. Tim Liputan untuk CSI RTV. Ya, sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi. Ya, informasinya kami hadirkan usai jeda. CSI akan segera kembali. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Sidang perdana pra-peradilan Peggy yang dijadwalkan digelar pada Senin 24 Juni 2024 akhirnya ditunda. Penundaan sidang dilakukan lantaran pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tidak hadir. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki ditunda hingga sepekan. Sidang akan kembali digelar pada 1 Juli 2024. Penundaan sidang dilakukan lantaran pihak termohon yakni Polda Jawa Barat bersama kuasa hukumnya tidak memenuhi panggilan. Baik tim kuasa hukum Peggy maupun pihak Pengadilan Negeri Bandung mengaku tak mengetahui alasan termohon tak hadir. Alasan tidak hadir, saya tidak tahu, yang penting dia sudah diterima dan saya dapat itu. Makanya ditunda 1 minggu tanggal 1 Juli. Apabila tanggal 1 Juli pihak termohon tidak hadir, perkara sidang lanjut terus. Masuk pokok materi atau bagaimana? Nah, kita nanti aja langsung aja nanti mau pada permasalahannya. Ini Pak pra-peradilan pokok-pokok. Pihak PN Bandung akan kembali memanggil termohon untuk kali kedua. Sebelumnya, 22 pengacara untuk tersangka Peggy Setiawan alias Peron mengajukan gugatan pra-peradilan ke PN Bandung. Mereka meyakini ada kesalahan dalam penetapan tersangka terhadap kliennya. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ya, sahabat RTV, pentingnya rasa tanggung jawab pada saat kita menjadi pengguna jalan raya, khususnya sebagai pengemudi. Ya, kali ini kita lihat bersama adanya pengemudi kendaraan umum yang nekat melawan arus sehingga memantik dan memancing keributan di jalan raya. Hal seperti ini tentunya sangat berbahaya. Selain karena menyebabkan kemacetan dan juga kelancaran lalu lintas terganggu, juga bisa berpotensi terjadinya kekerasan tindak pidana karena hal tersebut mengganggu kenyamanan orang lain. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang.
Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hari kata saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.